pengganti Solo Leveling. Kalau udah rilis anime of the year, Tibet Solo All Fiction. Kalau jadi anime rata tuh Solo Leveling. Oke, dan kalimat-kalimat badut yang lain yang disebutin oleh fans Tibet. Dan sekarang coba kita lihat ratingnya di mal berapa? Oh iya, 5,4. Absolute Cinema. Nah, pertama-tama, oke, ayo kita mulai dulu dari fansnya. Di sini gua kesel banget sama fansnya karena mereka suka banget koar-koar ke fans sebelah gitu. Kalau di musim kemarin ada Solo Leveling, buset itu ramenya minta ampun. Ya ramenya juga gara-gara fans Tibet itu pada koar-koar di sana. Pada ngejelekin inilah, itulah, yang animasinya kayak gini lah, terus karakternya mid lah. Dan gua tahu itu semua. Coba, ketika animenya udah keluar sekarang, mana mereka? Wow, ya jelas, langsung sok bijak. Di hate langsung sok bijak. Kemarin-kemarin kemana? Jadi buat kalian yang nggak tahu, dulu gua itu sebenarnya pernah membaca Tibet. Ya soalnya dulu itu kan lagi rame-ramenya manhwa pada saat itu. Jadi gua menemukan rekomendasi dari internet dan gua menemukan bahwa manhwa ini sangat direkomendasikan gitu. Dan of course gua baca sampai arc sekolah waktu itu kalau nggak salah ya. Dan waktu itu sempat break kalau nggak salah. Jadi gua memutuskan untuk berhenti dan nggak tahu kabar lanjutannya gimana. Oleh karena itu, karena animenya masih 4 episodean, gua akan mencoba memberikan pandangan gua secara objektif dan tentunya tanpa kebencian. Ya, karena fansnya bikin gua benci sebenarnya. Sebenarnya kalau gua mau, gua bisa aja bikin konten yang isinya jelek-jelekin nih anime. Cuma entah kenapa bagi gua sendiri itu nggak seru. Jadi gua mau coba review seobjektif mungkin dan mungkin kalian bisa jadi berpikir 2 kali untuk mulai menonton anime ini. Sama seperti kebanyakan kata netizen, anime ini emang secara animasi hancur. Selain hancur juga CGI-nya busuk. Dan yang paling gua kesel ya, episode satunya mirip banget sama Mushoku. Gue liat ortunya si Arthur, gue langsung kepikiran, widih, Greyrat Light version nih. Maksud gue, kalau cuma terinspirasi gak apa-apa gitu. Tapi ini udah peketiplek jir. Banyak banget kesamaan yang mengganggu. Paling gak, kalau udah niru nih, kualitasnya jangan lebih busuk lah. Kayak percuma, bukannya dipuji malah tambah dihujat ya kan. Intinya episode 1 masih ke arah perkenalan karakter Arthur. Masa lalunya gimana, sifatnya seperti apa, terus perbedaan dulu dan sekarang. Dan terakhir, lahirnya Arthur yang baru dengan keluarga barunya. Kupikir gitu, tapi kenyataannya, gua di sini agak greget sama penulisan karakternya Arthur yang setengah-setengah. Tapi enggak, gua gak mau kesana dulu. Sebelum itu ada poin penting yang mau gua bahas terlebih dahulu, yaitu interaksi antar karakter yang menurut gua nggak kaku. Well, walaupun animasinya jelek ataupun kurang bagus, jujur gua lebih suka sama konflik atau drama yang dibuat si Tatermi. Dan menurut gua ketika diadaptasi juga tetap bisa dinikmati. Di episode pertama kita ditunjukin sisi lembut dari Raja Grey yang baru pertama kali menerima kasih sayang ortunya. Nyesek dikit karena kita juga diperlihatkan masa lalunya seperti apa. Terus ada lagi ketika dia terjatuh dari tebing. Di situ karakter Arthur menurut gua ada perkembangan karena dia mulai menyadari karma yang selama ini dia lakukan. Lalu episode ketiga waktu dia berpisah dengan Sylvia. Di situ gua sangat mengapresiasi karakter sampingannya karena ternyata karakter sampingan di anime ini juga dikasih peran. Walaupun sebenarnya basic, tapi biasanya kalau animenya ampas, karakter-karakternya juga biasa dibikin ampas. Well, bersyukurlah karena itu belum kejadian. Tapi tahu gak, apa poin paling penting yang menurut gua bagus banget dari anime ini? Yaitu 1, backsound. Coba deh, kalian nonton dari episode 1 sampai episode 4, kalian coba amati backsound audionya. Gua gak bohong, backsoundnya bener-bener bagus. Yang bikin momen-momen sedih itu jauh lebih bagus, itu ya backsoundnya menurutku. Ya udahlah, coba dengerin sendiri. Yang disayangkan dari anime ini bagi gua yaitu 1, bener, animasinya. Coba mereka bisa jauh lebih effort lagi. Coba mereka jauh lebih tryhard lagi. Dan coba tebak, ternyata harapan itu masih bisa kita temuin. Di episode 4, persetan dengan apa yang kalian bilang, menurutku episode 4 bisa dibilang ada peningkatan. Walaupun masih ada cacatnya, tapi overall gua suka banget episode 4-nya. Ya, minim slideshow, terus juga mulai banyak animasi yang kelihatan effortnya, terus karakternya digambar lebih niat. Dan ya, gua suka dengan perkembangan mereka. Oke, dan lanjut terus kita ke pembahasan yang sebenarnya udah gua tunggu-tunggu, yaitu tentang si Arthur. Gua gak tahu ini kalian ngerasain juga apa enggak,
Tapi kenapa setelah reinkarnasi sifatnya Arthur ini jadi gak stabil ya? Ini yang bikin gue kadang kesel ngelihatnya. Padahal Arthur ini dulunya adalah raja yang kejam dan sangat tidak mengenal ampun. Gue ngelihat dia di beberapa momen kadang sifatnya kayak anak kecil, tapi ketika udah bertarung atau membunuh, sifatnya udah gak kayak anak kecil lagi. Kenapa sifatnya gak dibuat konsisten gitu? Kalau lu dulunya adalah seorang raja, apalagi raja yang sangat hebat dan terlihat sangat tidak emosional, ya bertingkahlah seperti itu gitu. Sifat itu nggak semudah itu dirubah. Coba kita bandingin sama Rudeus. Lu dulunya cabul, even after reincarnation, ya lu tetap cabul. Karakternya ya itu sejalan gitu. Sifat pecundang Rudeus itu nggak semudah itu runtuh. Pasti ada step by stepnya dong. Makanya gua ketika ngeliat penulisan karakter Arthur ini, untuk sementara gua bilang nggak konsisten. Makanya gua bilang setengah-setengah. Cara dia meluapkan emosi itu tidak sesuai dengan karakter seorang raja gitu. Terus fungsinya apa flashback kemarin? Jadi ngerti kan? Gua gak bilang seorang raja gak boleh sedih loh ya, tapi minimal stay on karakter lah. Tapi bang, dia kan masih anak kecil di tubuh barunya, mungkin dia gak bisa ngendaliinnya. Ya oke, make sense. Tapi ya jadi gak make sense lagi dong. Kalau anak kecil kayak gini bisa membunuh seseorang tanpa emosi, ngerti kan yang gue maksud di sini? Gak konsisten. Dimulai dari Alan Vincent, 3 episodenya anime kayak lelucon. Intinya di sini dia bilang karakternya, fight-nya, terus animasinya gak lebih baik dari webcomic-nya. Terus dia sendiri bilang sebenarnya cerita dari Tibet sendiri punya banyak potensi yang disia-siakan. Terus ada lagi dari Alex Knoll yang isinya kurang lebih sama, yaitu kekecewaan. Dari gambar terus ke desain karakternya juga dia gak bisa melihat kualitas CGI-nya yang sangat-sangat buruk bagi dia. Cuma di sini dia sebut OS-nya buruk. Aku sebenarnya kurang setuju. Aku sendiri malah ngerasa salah satu yang bagus dari anime ini justru OST-nya atau original soundtrack-nya. Mulai dari opening, terus ending, serta BGM-nya menurutku bagus-bagus saja. Dan lanjut, terakhir, ulasan terbaik menurutku yang bakal kurangkum saat ini yaitu tentu bahwa anime ini tidak bagus, tapi dia mengklaim bahwa ini tidak seburuk yang dinilai para penggemarnya sendiri. Yang dimana gue setuju dengan kalimat ini. Men, come on, anime ini gak sejelek itu kok. Gue yang sudah lama menonton anime dari dulu banget, gue masih bisa untuk menikmati anime ini. Yang paling bermasalah palingan animasi dan CGI-nya doang. Tapi, apakah anime ini masih bisa untuk dinikmati? Ya, jawabannya jelas iya. Apalagi kalau lu gak pernah baca manhwanya. Silahkan. Gue gak maksa lo ya, gue bodo amat bahkan. Tapi gimana? Penilaian jujur serta objektif yang gua buat. Intinya, anime ini mungkin kedepannya bisa berkembang. Toh, kalaupun gak berkembang, tetap bisa diikutin ceritanya. Lagian ya, setahu gua, kayaknya emang awal-awal cerita ini jauh lebih banyak dialognya. Jadi, kayak tarung-tarung gitu, masih belum intens-intensnya kayaknya. Jadi, oke lah. Jadi, sekian dari gua. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe. Gua Tofu, pamit undur diri. See you next time.